Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara apakah rahasianya kita dapat mengikut Tuhan dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang beruntung? Saudara, nasihat Tuhan kepada Yosua dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, inilah nasihat Tuhan, bagaimana kita mengikut Tuhan, supaya kita boleh beruntung di dalam perjalanan hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan melakukan perjalanan iman kita bersama dengan kitab Esra. Kitab Esra mengisahkan tentang kepulangan umat Allah, yakni bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian dari tanah Babel, tempat mereka dibuang oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Kita menyaksikan melalui kitab Esra akan kasih setia Tuhan kepada umat Tuhan, di mana Tuhan berpegang kepada perjanjiannya, dan Ia mempunyai rencana bagi umatnya. Saudara, kembalinya umat Tuhan ke tanah perjanjian bukan akhir, melainkan awal di mana mereka harus membangun kembali kehidupan mereka. Secara khusus, kehidupan ibadah mereka kepada Tuhan dengan membangun bait suci. Saudara, mari kita membaca Esra pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang-orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permulaan dari kisah kembalinya umat Tuhan bangsa Israel ke tanah perjanjian diawali dengan seorang raja yang bernama Kores. Dia merupakan seorang raja Persia yang akhirnya dia menguasai banyak wilayah termasuk Babel. Saudara, Raja Kores inilah yang mengirim pulang bangsa Israel ke tanah mereka sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan kita tidak boleh lupa bahwa nama Kores sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya yang tercatat di dalam Yesaya pasal 44
ayat 28. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan yang merencanakan. Tuhan juga yang menggenapi seluruh rencananya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saudara, betapa ajaib apa yang kita baca pada bagian ini. Saudara, Raja Kores, seorang raja yang termasyhur, seorang raja yang berkuasa dan kekuasaannya sangat besar. Saudara, siapakah yang dapat menasehati Raja Kores? Siapakah yang dapat mempengaruhi Raja Kores? Karena seluruh otoritas ada di tangan dia. Tetapi, saudara, Alkitab menuliskan, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya rencana atas umat Tuhan. Dibuang ke Babel, dan Tuhan sudah mengatakan melalui Nabi Yeremia, mereka akan tinggal di Babel selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tiba waktunya, maka Tuhan yang telah mengatakan itu, Dia yang bekerja menggerakkan seorang Raja Kores yang tidak percaya kepada Tuhan. Seorang Raja Kores yang pada zaman itu dianggap sebagai seorang yang paling berkuasa. Namun saudara, Tuhan, Dia menggerakkan Raja Kores untuk mengembalikan umat Allah ke tanah perjanjian. Tetapi bukan itu saja. Ketika kita membaca ayat yang kelima dari Esra pasal 1, Alkitab mengatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ternyata Tuhan bukan hanya bekerja di dalam hati seorang Raja Kores, tetapi Tuhan juga bekerja menggerakkan hati orang-orang yang akan kembali ke tanah perjanjian. Saudara, 70 tahun bukan waktu yang singkat. 70 tahun umat Tuhan di Babel sudah membangun masyarakat sendiri, sudah membangun usaha sendiri, sudah membangun keluarga sendiri, sudah nyaman di tempat-tempat mereka tinggal. Mereka sudah memiliki tempat tinggal yang tetap. Saudara, sekarang tiba waktunya mereka harus bergerak, pindah kembali ke tanah perjanjian. Saudara, bukan hal yang mudah. Saudara, mungkin Raja Kores mengizinkan, tetapi apakah umat Allah mau kembali? Saudara, disitulah saudara-saudara, Tuhan menggerakkan mereka untuk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan yang merencanakan sesuatu, Tuhan sanggup menggenapkan rencananya dengan kuasanya. Saudara, disitulah saudara, kita tidak perlu khawatir atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan dalam hidup kita adalah kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Karena Dia yang merencanakan, Dia yang bekerja menggenapkan rencananya atas hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Saudara, Tuhan itu luar biasa.
Tuhan bukan saja memulangkan bangsa Israel dengan kuasanya yang besar, tetapi Tuhan tahu kebutuhan mereka. Saudara, jika mereka pulang tanpa membawa sesuatu apapun, mereka tidak dapat berbuat apapun dan tidak dapat membangun bait suci. Saudara, Alkitab mencatat bagaimana orang-orang Babel di sekitar mereka itu membantu mereka dengan memberikan barang-barang perak, barang-barang emas, harta benda, ternak, pemberian indah-indah. Bahkan Raja Kores mengeluarkan seluruh perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar, dikembalikan. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Tuhan yang memimpin kita. Tuhan juga menyediakan apa yang perlu bagi kita. Disitulah saudara-saudara, kita menjadi yakin bahwa apa yang kita kerjakan ketika kita kerjakan di dalam rencana Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang kita butuhkan yang Tuhan tidak sediakan. Disitulah saudara, kita tidak perlu khawatir. Yang perlu adalah kita perlu taat kepada Dia. Taat sepenuhnya, melakukan kehendak-Nya, dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan tidak pernah berubah untuk setia kepada Dia. Saudara, itulah rahasia hidup orang percaya yang berkemenangan. Hidup orang percaya yang beruntung dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu menyapa kami dan menolong kami, mengingatkan kami. Ketaatan kepada Tuhan merupakan berkat yang terbesar dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menyimpan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.